Dan kalau DPR RI secara kelembagaan itu belum ada, ya dari setiap anggota DPR untuk tetap mendorong agar peristiwa ini tidak di-close sebelum tim pencari fakta itu bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Walaupun hawa politik kita makin sumpek, makin banyak adu mengadu, makin ya negara kita bisa bergerak kepada negara otoritarian kembali kalau tidak segera disikapi. Tapi yang penting saya punya tamu yang luar biasa. Kalau kita lihat ada beberapa anggota DPR yang kemarin datang ke rumah sakit Polri ya di Kramat Jati untuk ikut menjemput jenazah 6 Laskar FPI. Nah, salah satunya tamu saya ini, beliau adalah dikenal sebagai Romo Syafi'i. Romo. Assalamualaikum Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak salah tadi ya? Introduction saya nggak salah ya? Enggak salah. Nggak ada yang salah ya? Nggak ada yang salah. Jadi memang kenapa saya mengatakan politik kita sumpek ya memang begitulah hari-hari belakangan ini ya. Iya. Orang adu mengadu dan lain sebagainya. Tapi saya ingin soal FPI dulu ya. Ya. Saya lihat Romo kok, saya nggak terdengar-aling-aling, Romo kok antusias sekali mengikuti soal ini sampai ke rumah sakit Polri segala di Kramat Jati ya? Kramat Jati. Bersama Fadlizon kalau pada waktu itu. Ya. Alasannya Romo? Ini berawal dari statement Kapolda Metro Ya. yang mengatakan terjadi tembak-menembak dalam tanda petik menurut saya pembunuhan Ya. yang dilakukan polisi Republik Indonesia kepada 6 orang Laskar FPI. Sejak mendengar berita itu, kita sebenarnya kemudian mencari tahu. Kalau sudah diumumkan, pasti pembunuhan itu kalimat netral ya, maksudnya netral. Maksudnya tewasnya 6 Laskar FPI. 6 Laskar FPI. Ya, kenapa saya butuh meluruskan seperti ini? Karena kita tahu sendiri kan, pertama memang azas praduga tak bersalah, kedua banyak di Republik ini tukang ngadu. Ya. Oke, silakan. Sebenarnya kalau azas praduga tidak bersalah, itu kan kemudian terbantahkan karena yang bikin statement adalah pimpinan kepolisian. Dan dia mengatakan yang melakukan itu adalah aparat kepolisian. Makanya saya langsung menggunakan kalimat itu. Kemudian. Tapi kalimat yang netral biasanya orang mengatakan tewasnya ya. Boleh. Oke, silakan. Saya ikut profesor lah. Jangan lupa Pak Refli ini profesor doktor. Mungkin orang udah banyak lupa karena selalu gini. Kayak anak band ya. Kalau dibilang profesor terima kasih. Profesornya belum sebenarnya. Dokternya sudah. Oh, udah ya? Ya, tapi memang saya nggak pernah saya urus itu. Nggak pernah diurus ya? Ya, oke. Silakan, makasih. Yang kedua, kita kemudian ingin cari tahu bagaimana keadaan jenazah, di mana posisinya, dan bagaimana keluarga korban mengakses jenazah. Kemudian saya berhubungan dengan Pak Fadlizon dan mendapat berita bahwa jenazah ada di Rumah Sakit Bayangkara, Kramat Jati. Dan pihak keluarga pada malam sebelumnya sudah datang, tapi tidak dikasih izin. Malam sebelumnya itu berarti malam Selasa? Ya, sebelum ada. Berarti Senin malam? Senin malam. Ya. Tidak diizinkan oleh pihak kepolisian. Menurut mereka bahasanya alasan apapun
kalian tidak boleh berada di sini. Dia harus pulang. Oke. Besoknya Yang ngomong itu polisi juga ya? polisi. Oke. Besoknya mereka datang Ya. dan tetap tidak bisa mendapat akses Ya. kepada jenazah keluarga mereka. Ya. Maka mereka menghubungi kita. Ya. Bersama Pak Fadli, kemudian kita ke sana. Sebenarnya kita melakukan tugas ya, tugas pengawasan, apalagi polisi itu kan mitra Komisi 3. Ya. Saya kemudian ingin ketemu dengan perwira penanggung jawab, Ya. sehingga kita bisa berkomunikasi dan kemudian bisa melihat kondisi jenazah, dan itu kewenangan saya yang diberikan oleh konstitusi, Ya. melakukan pengawasan. Ya. Tapi kita tidak berhasil bertemu dengan perwira penanggung jawab. Akhirnya kita bergabung dengan para keluarga. Ya. Dan sepertinya memang banyak yang misteri ya, karena keluarga sudah membuat surat yang ditandatangani untuk tidak diautopsi. Ya. Informasi yang diterima, autopsi sudah dilaksanakan. Padahal keluarga bilang nggak usah diautopsi. Pakai surat. Tidak usah diautopsi. Nah, mereka tidak izin Oke. jenazah diautopsi. Tapi Alasannya? autopsi tetap dilaksanakan. Alasannya? Mereka ingin segera membawa jenazah itu Oke. untuk pulang dan untuk dimakamkan. Seperti itulah ya. Oke. Kemudian kita mendapat info bahwa kalau ingin ketemu jenazah, ambil posisi di depan rumah makan Musi Minang. Maka kita beserta keluarga rame-rame ke sana. Itu dekat rumah sakit? Masih dalam komplek rumah sakit. Oh, masih dalam komplek. Oke. Tapi kemudian sampai akhir kita tidak dipanggil untuk bisa mengakses jenazah. Kemudian ambulan satu persatu masuk. Ya. Dan kita masih berpikir ini, Bang Refli, bahwa jenazah akan lewat di depan kita. Sampai Bung Fadli bilang, Romo, nanti kalau lewat di sini, kita doakan dulu lah. Ya. Paling nggak Romo lepas dengan Fatihah. Ya. Ya. Oke, kita bilang. Ya. Nah, ternyata tanpa pemberitahuan jenazah itu melalui jalan yang berbeda. Jadi kita tidak melihat jenazah itu sama sekali. Oke. Sebenarnya kita nggak keberatan juga. Paling tidak diberitahu lah Ya. bahwa jenazah nggak jadi lewat dari sini. Ya, mungkin untuk keamanan. Untuk ya? keamanan dan lain Ya. sebagainya. Ya. Tapi keadaan seperti itu membuat kita tidak dilihat loh, yang hadir itu adalah anggota DPR RI yang oleh konstitusi diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap peristiwa hukum yang terjadi di tempat itu. Ya. Setelah itu, Romo ngapain? Setelah ternyata tidak berhasil, yang menghalangi Romo polisi. Siapa? Polisi ya, polisi yang menjaga ya. Ya. Setelah jenazah kemudian dibawa ke Petamburan ya? Iya, keluar. Keluar. Lalu Romo apa yang Romo lakukan? Waktu itu kita dengan Pak Fadli buat kesepakatan, dia mengikuti jenazah yang pertama keluar sampai ke Petamburan. Ya. Dan saya khawatir akan ada lagi terjadi perubahan-perubahan. Ya. Maka saya kepada Pak Fadli mengatakan, saya tetap di sini untuk memastikan sampai jenazah terakhir dibawa keluar menuju Petamburan, saya baru meninggalkan lokasi rumah sakit. Dan itu yang saya lakukan. Ya. Tapi begini, di antara anggota DPR yang ada ya, saya melihat tidak banyak yang punya concern, punya perhatian dan punya kepedulian terhadap, kalau saya bilang malah ini tragedi kemanusiaan ya. 6 meninggal, kita tidak mengatakan bahwa mereka pasti salah atau pasti benar. Yeah. Tapi intinya adalah anak bangsa usia 20-an tahun dan meninggal dan tewas. Dan tewasnya itu di tangan aparat. Yeah. Bagaimana cerita tewasnya itu kan sekarang sedang diinvestigasi. Tapi kalau saya lihat anggota DPR yang concern ya paling Romo Syafi'i, kemudian dari Gerindra juga Habibur Rahman yang bersedia menjaminkan, kemudian siapa lagi? Fadlizon, Beni Kaharman ya melalui tweetnya, kemudian Hidayat Nur Wahid, Mardani Alisera, Abu Bakar Al-Habsyi. Paling itu saja. Ya. Padahal ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang luar biasa, yang sebenarnya kan harusnya membuat Komisi 3 terutama sebagai mitra dari aparat keamanan untuk lebih
lebih memiliki perhatian terhadap kasus ini? Karena di kasus-kasus lain misalnya yang terkait dengan diri mereka, mereka sangat sangat peduli. Misalnya angket KPK gitu ya. Atau misalnya angket hak pilih ya waktu dulu ya. Angket BBM. Oke, memang magnitude-nya besar. Ya. Menyangkut masyarakat banyak. Tapi ya ini kan nyawa yang tidak bisa lagi di-recovery ketika sudah hilang nyawa. Kenapa? Romo, saya pengen tahu soalnya. Saya hanya bisa menjelaskan tentang saya. Oke. Bahwa menurut saya sebagai anggota DPR RI, apalagi yang mitra kerjanya adalah aparat penegak hukum, Ya. maka peristiwa kemanusiaan ini, peristiwa hukum ini tetap harus menjadi concern kita Ya. sebagai anggota DPR RI. Ya. Alasan itulah yang membuat saya bersama Pak Fadli pada waktu itu terjun ke lokasi. Dalam hal ini Rumah Sakit Bayangkara di Kramat Jati. Ya. Untuk apa? Ya untuk mendapat informasi lebih awal ya tentang bagaimana hubungan antara keluarga dengan korban, kemudian bagaimana penanganan korban di rumah sakit, dan bagaimana korban itu bisa dibawa keluar untuk dimandikan, disolatkan, dan dimakamkan. Baru tahap berikutnya tentu bagaimana mengetahui peristiwa apa sebenarnya yang terjadi sehingga terjadi tragedi kemanusiaan itu. Romo itu paham saya. Romo Safi ini ustadz. Jadi nanti saya akan tanya ya soal sejarah kok dibilang Romo ya. Tapi silakan Romo. Iya. Jadi itu alasan saya. Ya. Dan Pak Fadli juga mengatakan demikian. Lalu kenapa banyak anggota DPR yang tidak concern? Saya kira tidak etis ya kalau saya menyimpulkan kenapa mereka bersikap seperti itu. Pasti mereka punya alasan yang berbeda. Kan kita tidak meminta perorangan, karena kalau perorangan itu ya tergantung concernnya masing-masing, kita nggak bisa paksa. Tapi maksud saya DPR sebagai kelembagaan. Sekarang begini, kalau ada kasus seperti ini kemana lagi kita mengadu, ya kan? Kalau misalnya harapan kita kan kepada wakil rakyat kita. Saya juga tidak melihat DPD misalnya ada geraknya, misalnya gitu. Dewan Perwakilan Daerah. Yang diharapkan kan di luar kepolisian kan hanya Komnas HAM. Yang kita harapkan bahwa dia bisa independen. Jadi kenapa Komisi 3 misalnya tidak mengadakan atau membentuk semacam apalah namanya panitia kayak atau pemantau dan lain sebagainya atau apa yang bisa menjelaskan masalah ini sebenar-benarnya. Pihak aparat keamanan belum dipanggil kan? Sejauh ini? Komisi 3 itu baru sekali mengadakan rapat dengar pendapat. Dengan pihak keluarga? Pihak keluarga korban. Ya, padahal ini sudah tanggal berapa ini? Ketika video ini diambil, sobat daerah sekalian, sudah tanggal 19 ya? Ya. Gitu. Jadi memang pada waktu itu ada keinginan bersama dari anggota Komisi 3 agar Komisi 3 terus mengawasi perjalanan proses hukum dari tragedi ini. Ya. Sampai pimpinan sidang waktu itu Pak Desmond J. Mahesa buat statement bahwa Komisi 3 akan bersurat kepada pimpinan DPR RI agar tetap bisa melakukan persidangan di masa reses untuk bisa terus mengawasi proses hukum atas tragedi kemanusiaan. Sekarang sedang reses? Sedang reses. Dari tanggal berapa? Sejak tanggal 11. Tanggal 11 sampai nanti? Sampai tanggal 10 Januari. Iya, oke. 11 Desember sampai tanggal 10 Januari. Sepi-sepi aja, jangan-jangan sudah pada libur semua. Dan itu masih kita tunggu sebenarnya. Memang saya belum bisa memberi kepastian apakah surat permohonan dari Komisi 3 sudah sampai ke pimpinan DPR, atau surat itu sudah sampai pimpinan DPR yang belum memberikan jawaban, sampai hari ini belum jelas. Tapi untuk kesiapan itu, saya yang biasanya begitu reses harus segera ke Dapil, hari ini masih stay di Jakarta. Anggota Komisi 3 berapa orang? 50-an. 50. Itu sidang kalau tidak mengambil keputusan kan tidak perlu quorum kan? Ya.
Setiap sidang yang tidak ngambil keputusan tidak perlu quorum kan. 50 orang. Yang stay barangkali nggak tahu berapa orang ya. Ya, karena ada juga yang Komisi 3 dapilnya di Jakarta. Iya. Jadi akhirnya gimana? Belum ada perkembangan apa-apa? Sampai hari ini belum ada. Berarti apa yang dilakukan Romo itu lebih pada sikap perorangan, pribadi ya? Ya, menurut undang-undang, kelembagaan DPR itu bukan hanya DPR secara keseluruhan, Ya. maka orang perorangan itu adalah lembaga yang memiliki 3 fungsi. Ya, fungsi legislasi, Ya. fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Ya, kalau DPR secara kelembagaan yang besar itu belum mengambil sikap apa-apa, Ya. saya kira kita orang perorangan yang juga lembaga Ya. akan terus melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai anggota DPR. Iya, masalahnya adalah tragedi sebesar ini, kalaupun kita hitung perorangan, ya nggak banyak juga. Semoga makin belakang nanti makin banyak ini. Oke. Satu lagi, Romo, bukan satu lagi ya, banyak lagi ya. Saya ingin juga melihat sikap fraksi ya, atau sikap partai, karena fraksi kan kepanjangan dari partai politik. Ya. Secara perseorangan, memang Romo ya, Fadlizon, Habibur Rahman itu berkomentar. Ya. Dan dari partai yang sama. Tapi sejauh ini ada sikap dari fraksi atau partai Gerindra terhadap masalah ini? Kalau di Gerindra, itu sikap fraksi bisa dilihat dari 2 cara. Oke. Pertama, fraksi bersikap, Ketua fraksinya siapa sekarang? Pak Ahmad Muzani. Oh, Ahmad Muzani, Ketua oke. MPR. Sekjen ya? Nah, jadi Oke. bisa dari sisi yang pertama, Ya. fraksi Ya. secara resmi bersikap, kemudian anggota melaksanakan keputusan fraksi itu. Ya. Pada kalanya dari sisi yang kedua, anggota fraksi bersikap, Ya. kemudian fraksi memberikan restu terhadap sikap yang diambil oleh anggota fraksi. Ya. Bedanya memang, kalau diawali dari sikap fraksi, maka itu kan akan ada evaluasi dan pertanggungjawaban Ya. kepada fraksi. Ya. Tapi kalau fraksi merestui, paling tidak anggota itu bisa menggunakan haknya, tapi tidak ada hubungan langsung untuk dievaluasi dan bertanggung jawab kepada fraksi. Oke. Itu bedanya. Jadi so far yang penting fraksi itu quote unquote merestui. Merestui. Ya, Habibur So Rahman far- itu apa? Dia itu apa kita? Pimpinan kita di Komisi 3. Apa? Bukan pimpinan DPR. Kapoksi ya? Kapoksinya. Kapoksinya ya. Jadi so far tidak ada teguran dari. Cuma masalahnya begini, ketua umum Gerindra, ketum Gerindra sendiri nggak pernah berkomentar soal ini. Yang kebetulan juga Menteri Pertahanan. Ada komentar Romo soal itu? Ya, saya kira yang layak menjawab beliau lah. Beliau. Nah, beliau yang menjawab. Tapi paling tidak kita percaya ketika kita diperkenankan, direstui untuk terus mengikuti dan menggali dan menyampaikan informasi-informasi terhadap tragedi kemanusiaan ini, saya kira itu sikap yang tidak diungkapkan secara kata-kata oleh ketua. Oke. Sebab jadi kalau berbeda, kita pasti sudah out. ditegur. Gitu. Jadi sobat era sekalian ya, kalau kita baca berita itu jadi reading between the lines ya. Jadi harus tahu celah-celah itu ya. Jadi tidak ditegurnya Romo Syafi'i, Habib Rahman, juga Fadlizon, itu bisa dikatakan bahwa pimpinan tertingginya dalam tanda kutip merestui. Tapi begini, kita kan tidak sedang mentertawakan soal ini ya. Kenapa saya pribadi misalnya concern kan? Ini kan betul-betul tragedi kemanusiaan karena yang tewas 6 ya. Dan kita tahu rasanya kok nggak seimbang memang. 6 yang tewas dengan tanggapan yang biasa-biasa saja kan begitu. Oke, tadi kan Romo mengatakan fase awal ya untuk memastikan jenazah bisa diambil keluarga ya mungkin
dimandikan, disolatkan ya secara Islam semua, dan selesai kewajiban kita sebagai orang yang masih hidup ini ya terhadap jenazah. Oke. Dan itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Tapi ada kewajiban lain ya, kewajiban kewarganegaraan, apalagi Romo. Romo disumpah sebagai pejabat publik kan untuk menegakkan aturan, menjunjung tinggi konstitusi dan lain sebagainya. Fase yang kedua ini setelah menyelesaikan tadi fase yang lebih privat, kan ada fase publiknya. Sekarang paling tidak di publik berkembang ya banyak sekali informasi. Pertama kita tahu informasi yang kita dapatkan pertama adalah informasi dari Kapolda Metro Jaya. Ada juga informasi dari FPI yang berbeda, diametral, berbeda sekali. Ada juga informasi dari kemarin Bareskrim yang mengadakan rekonstruksi, berbeda juga. Ada informasi dari media yang juga berbeda juga. Yang intinya adalah ada pertanyaan besar dalam kasus ini. Sampai kemudian kok kenapa ya korbannya 6 dengan luka masing-masing barangkali 3 karena 18 katanya luka tembaknya. Nah, Romo menangkap apa dari kejadian-kejadian atau informasi yang Romo serap, atau jangan-jangan ada informasi yang untold story yang belum pernah disampaikan ke publik. Silakan Romo. Ya, sebenarnya lewat informasi yang kita serap ya, baik dari FPI, rekonstruksi Bareskrim, statement Kapolda, informasi dari media dan lain sebagainya, jelas menunjukkan bahwa diperlukan investigasi yang lebih akurat. Ya, lebih akurat. Dan personilnya tentu. Jadi investigasi selama ini kurang akurat? Saya anggap kurang akurat. Misalnya akurat. Begini, pihak kepolisian melaksanakan rekonstruksi. Ya. Bahwa Kapolda sendiri rekonstruksi itu Mabes Polri ya? Mabes Polri. Bareskrim ya? Pihak kepolisian lah ya? Iya, pihak kepolisian, oke. Mengadakan rekonstruksi. Ya biasanya memang yang melakukan rekonstruksi itu polisi. Ya. Tapi kan yang dihadirkan tersangka. Ya. Kemudian saksi. Ya. Kemudian korban kalau masih hidup. Ya. Nah, rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tanpa tersangka, tanpa saksi, dan tanpa korban karena sudah meninggal. Terus kita bertanya, ini rekonstruksi apa? Ya, mereka tidak mengatakan itu olah TKP, itu rekonstruksi. Ya. Nah, ini kan pasti tidak akurat. Ya, kemudian rekonstruksi atau investigasi yang dilakukan oleh pihak katakanlah pihak media, ya. Ini kan juga tidak bisa menjadi dasar hukum untuk penetapan seseorang itu tersangka atau tidak. Bahkan jangan-jangan medianya malah kena ditetapkan sebagai tersangka. Karena belum yang melakukan journalism investigation itu sudah dipanggil ke Bareskrim. Ya, untung dia memang luar biasa menurut saya memberi jawaban-jawaban itu. Nah, karena itu tetap harus sebenarnya presiden ya, sebagai kepala negara, pertama dia harus belangsungkawa dulu dong ya. Karena 6 warganya sudah tewas di luar pengadilan, extrajudicial killing ya. Iya. Dia harus belangsungkawa dulu. Kemudian presiden sebagai pemegang tampuk tertinggi pemerintahan harus menginisiasi bagaimana peristiwa ini dibuka dengan terang benderang. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan membentuk tim gabungan pencari fakta. Dan itu sudah kita suarakan. Dan bukan cuma kita menurut saya. Hampir semua pihak. Iya, oke. Tapi kan kita itu siapa? Anggota DPR? Ya, beberapa anggota DPR kan sudah meminta itu. Ya. Dan juga saya kira semua pihak hari ini sudah mendesak. Soalnya kalau kita ini gaya Medan, kita. Karena saya memang orang Medan. Iya, makanya. Oke. Nah, ternyata presiden lewat statementnya dia mengatakan ada Komnas HAM. Intinya dia mengatakan itu tidak direstui untuk membentuk tim investigasi pencari fakta itu. Padahal kemungkinan itu kan sangat besar kalau memang
kita ingin peristiwa ini benar-benar terang benderang. Tapi masih ada kemungkinan sebenarnya Komnas HAM menurut undang-undang kan masih boleh Iya. ya mengembangkan timnya dengan melibatkan masyarakat. Iya. Nah, tentu yang penyelidik berkompeten. independen ya. Tentu yang berkompeten Iya. yang bisa diharapkan mampu menguak semua yang dibutuhkan agar peristiwa ini bisa terang benderang. Tapi itu pun kayaknya belum. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa harus ada upaya terus-menerus ya dari pihak keluarga, dari masyarakat. Dan kalau DPR RI secara kelembagaan itu belum ada, ya dari setiap anggota DPR untuk tetap mendorong agar peristiwa ini tidak di-close sebelum tim pencari fakta itu bekerja di lapangan. Karena tanpa itu menurut saya kesimpulan ini belum bisa dijadikan fakta hukum yang objektif untuk memutus apa sebenarnya yang terjadi dalam peristiwa itu. Kalau kita mengandalkan informasi-informasi dari pihak kepolisian saja, hari ini karena setiap orang bisa jadi wartawan, setiap orang bisa menjadi pemret, bisa memberikan berita, itu semuanya ya hampir dibilang, mohon maaf ini karena bahasa Medan, saya sulit mencari bahasa yang lain. Lucu-lucu. Pertama tembak-menembak, yang kedua dua ditembak, dibawa ke mobil, kemudian terjadi rebutan senjata, Xenia, muatannya berapa orang, kemudian tadinya itu senjata milik korban, belakangan itu direbut di polisi, macam-macam. Jadi kalau bahasa Medan itu namanya lucu-lucuan. Lucu-lucuan. Jadi tetap kalau memang kita ingin menyikapi peristiwa ini telah diungkap secara hukum dan objektif, menurut saya tidak ada cara lain kecuali dibentuk tim independen, tim gabungan pencari fakta. Tanpa itu menurut saya kita meragukan. Ya kita khawatir justru nanti orang lain yang datang. Apakah pihak internasional? Dan ini kan sangat tidak kita harapkan. Tapi bukan berarti kemudian orang keberatan ketika semua saluran ditutup untuk ini dibuka secara objektif, bukan tidak mungkin kemudian rakyat Indonesia berharap pihak internasional melakukan investigasi terhadap peristiwa ini. Dan ini bagaimana marwah pemerintah? Iya, Romo ya. Kalau kita bicara tim gabungan pencari fakta itu, siapa yang harus membentuk? Sebenarnya harus presiden. Harus presiden kan? Harus presiden. Kenapa? Kalau kita ini kan bisa aja buat tim. Tapi kita nggak punya kewenangan apa-apa. Kita nggak bisa panggil polisi, kita nggak bisa panggil siapa-siapa. Tapi kalau itu resmi, itu kan hanya legalnya dari pemerintah, tapi isinya adalah mereka yang benar-benar independen dan berkompeten. Jadi mereka bisa bekerja, bisa mencari informasi kepada siapa saja, dan setiap pihak yang dibutuhkan informasinya harus memberikan informasi kepada tim pencari fakta ini. Jadi tim pencari fakta itu dibentuk oleh presiden, tentu tidak melibatkan pihak-pihak yang terlibat. Jadi di luar itu semua. Ya, karena pihak yang terlibat akan ditanyai oleh tim ini. Ya, tapi kita punya pengalaman ya, Romo, pembentukan tim misalnya Novel Baswedan dulu ya. Malah novelnya yang disalahkan. Ya Romo, oke, tim independen ya, pasti tidak melibatkan pihak kepolisian sendiri, apalagi melibatkan FPI, nggak mungkin kan? Nah, dibentuk oleh presiden. Tapi so far, jangankan membentuk tim independen, Presiden Jokowi mengucapkan belasungkawa saja tidak. Jadi bagaimana mendesak agar tim ini segera dibentuk? Karena banyak sekali orang yang, saya pernah membaca ya berita, itu sudah ratusan pihak yang menyarankan pembentukan tim independen ini. Gitu. Sementara presiden sendiri bergeming. Ya bergeming itu tidak bergerak artinya, bukan terbalik. Kalau kita bilang tidak bergeming itu justru bergerak dia, bergeming, diam aja bergeming. Ya, saya hanya mengatakan itu patut disayangkan ya.
Kenapa? Karena saya masih menganggap Indonesia ini negara hukum. Kecuali kita sudah sepakat mengatakan Indonesia ini tidak lagi negara hukum. Sehingga kita harus cepat paham bahwa cara itu tidak mungkin kita tempuh. Karena itu saya kira kita nggak boleh berputus asa dengan berbagai cara-cara yang dibenarkan oleh hukum. Dan kalau juga tidak, ya DPR bisa membuat pansus ya. Ya. DPR bisa membuat pansus yang juga yang saya gambarkan tadi akan memiliki kewenangan yang sama seperti tim yang dibentuk oleh Presiden. Dia angket. Ya, mereka bisa melakukan itu. Iya, kalau mau. Kalau misalnya ada dugaan pelanggaran hukum, ya, dalam kasus ini kan bisa membentuk angket sebenarnya. Benar. Tapi kesan saya DPR kayaknya adem-adem aja. Ya. Mudah-mudahan saya keliru ya. Enggak, paling tidak begitulah opini masyarakat terhadap sikap DPR hari ini. Ya. Tapi ketika kita masih mendengar beberapa anggota bersuara dan masih mencatat rekaman statement pimpinan Komisi 3 pada waktu itu RDP dengan pihak keluarga, paling tidak secerca harapan masih ada lah. Mudah-mudahan ya. Secerca harapan masih Bayangkan ada. Sobat Era sekalian, kalau dari wakil rakyat saja kita tidak bisa berharap, kita berharap dari mana lagi ya. Jadi ada juga malah ketika dikritik anggota DPR malah dia mau mengadukan. ini logikanya terbalik ya. Padahal mestinya kan ya namanya wakil rakyat ya, mendengarkan keluhan rakyat. Harusnya kan begitu ya. Harusnya. Seperti juga kepala negara kan, Presiden Jokowi harus mendengarkan keluhan rakyat seperti apa. Ya. Tapi yang terjadi justru enggak. Ketika rakyat marah terhadap pemimpinnya dengan mengeluarkan kata sedikit umpatan misalnya, loh malah diadukan. Jadi luar biasa negara kita ini. Ya, menurut saya nggak tahu apakah itu murni sikap Presiden, ya, atau itu hasil informasi dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Menurut Romo? Itu saya belum bisa memastikan. Oh, belum bisa memastikan. Ya, karena cara memastikannya bagaimana? Kedua-duanya mungkin. Oh, iya. Itu saja, kedua-duanya mungkin. Bisa itu asli sikap dari beliau, bisa berasal dari informasi orang-orang yang di sekelilingnya. Ya. Sikap-sikap seperti ini kan Presiden belum menempatkan dirinya sebagai pimpinan dari seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena untuk hal-hal yang terjadi pada kelompok yang selama ini dikenal sebagai pendukungnya, beliau cepat bersikap. Ya, bayangkan satu orang di timur yang kemarin dibunuh itu, dia buat statement, ini 6 orang, dia seperti tidak peduli. Ya, bahwa keinginan masyarakat untuk buat tim, dia tidak merestui. Itu tapi begini kayaknya Romo, belum ada upaya untuk rekonsiliasi seperti itu. Romo kalau ngomong statement yang keras-keras begini, kayaknya enak jadi anggota DPR, ada hak imunitasnya. Mungkin keinginan menyampaikan ini ada di benak banyak orang. Ya. Hari ini saya wakili, karena saya wakil mereka. Ya, mudah-mudahan Presiden mendengar ya. Mungkin saya kira Presiden tetap juga dapat buka channel Refli Harun juga ya. Mungkin statement kita hari ini bisa dia dengar. Insya Allah. Agar dia bisa merasakan bahwa dia itu bukan milik para pendukungnya, tapi adalah Presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kan ketika dia harus berlaku sama. Ya, ketika dia disumpah kan dia tidak disumpah sebagai Presiden relawan kan. Tapi Presiden of Indonesia. Yes. Ya, jadi selain pembentukan tim independen itu, Romo, apalagi yang Romo harapkan untuk mengungkap kasus ini? Kayaknya memang apakah satu-satunya kita hanya tim independen tetap dijadikan masukan ya. Tapi apalagi ada yang lain lagi yang bisa diharapkan? Ya itu tadi tim pansus DPR. Oke, oh iya ya, 2 ya tadi ya. Tim independen dan pansus DPR. Romo mau menggalang pansus itu? Paling tidak komitmen kepada rakyat? Ya. Nah, kalau itu tadi sisi fraksi. Oh, sisi fraksi. Itu udah sisi fraksi. Nggak bisa lagi sisi
anggota fraksi. Oke. Tapi mungkin ini akan saya sampaikan kepada pimpinan fraksi Gerindra. Karena justru ini tragedi kemanusiaan yang luar biasa, yang justru harus diinvestigasi oleh anggota DPR, apakah sudah terjadi pelanggaran hukum atau tidak. Saya merasa aneh kalau DPR kemudian tidak tergerak untuk membuat pansus itu, melihat tragedi kemanusiaan seperti ini. Gitu. Saya kira perasaan kita sama nih, Bang. Perasaan kita sama. Perasaan sama, beda posisi, beda resiko. Makanya kita masih belum berputus asa untuk berharap itu bisa terjadi. Oke. Romo, untuk bagian ini ya, bagian soal Laskar FPI ini, mungkin Romo bisa memberikan closing statement. Pertama, kepada keluarga besar FPI, saya mengapresiasi ya bahwa FPI menanggapi peristiwa ini sampai hari ini masih dalam koridor hukum. Ya. Walaupun kita tahu kesedihan yang mendalam, baik dari pihak keluarga maupun dari pihak FPI. Dan yang kedua, kita ingin agar tragedi kemanusiaan ini diungkap secara hukum dengan terang benderang. Dan tentu saja ini membutuhkan sikap yang jelas dari pemerintah Republik Indonesia. Yang ketiga, kalau pemerintah sampai akhirnya tidak membuat tim untuk menginvestigasi tragedi kemanusiaan ini secara terang benderang, saya ingin mengatakan bahwa negara Indonesia atau pemerintah ya, bukan negara ya, pemerintah Indonesia sudah abai terhadap apa yang menjadi tujuan dibentuknya negara ini, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tapi saya masih belum berputus asa dan masih menganggap negara ini masih negara hukum.